Halo semuanya, apa kabar? Baik lagi sama gua Akhir di sini. Dan yaps, topik kita pada hari ini adalah kita akan membahas tentang 7 tips bagaimana cara mengatasi rasa bosan ketika kita belajar. 7 tips ini diberikan oleh orang YouTuber terkenal Jerome Pauline. Siapa sih yang nggak tahu Jerome Pauline kan ya? Mungkin tanpa basa-basi aja langsung ke tipsnya. Oke, let's go. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama yaitu belajar dengan perbandingan 50 banding 10. Kenapa sih harus 50 banding 10? Karena dalam kurun waktu 1 jam yaitu 60 menit kita belajar 50 menit untuk mengulas pelajaran atau belajar dan 10 menit untuk istirahat. Nah, setelah 10 menit kita bisa belajar lagi 50 menit, 10, 50, seperti itu terus. Nah, metode seperti ini juga yang dipakai ketika di Jepang, ketika Kak Jerome kuliah di sana. Dan ini cukup efisien dan efektif karena ketika kita belajar dengan durasi waktu yang cukup lama, kita tuh lebih cenderung bosan gitu. Bosan karena ya otak kita bisa mendidih, stres gitu kan. Karena kan banyak ilmu-ilmu baru yang kita pelajari. Jadi untuk mengakalinya kita bisa melakukan refresh 10 menit. Setiap 50 menit kita belajar, kita lakukan refreshing 10 menit. Lanjut tips nomor 2, yaitu kita buat yang namanya target belajar. Kenapa sih harus ada target? Karena dengan adanya target belajar kita bakal lebih terarah dan tidak ngawang kemana-mana. Karena biasanya orang tuh kalau belajar tanpa ada target, jadi dia belajar buka buku, habis itu nggak tahu otaknya kemana karena nggak tahu apa yang bakal dia pelajarin itu nggak tahu apa. Nah, untuk solusinya kita bisa tulis dulu nih. Misalnya dalam 50 menit ini kita bakal belajar tentang materi A, B, C, D. Misalnya kita bakal baca buku 10 halaman misalnya, atau nggak usah banyak-banyak, 5 halaman tapi kita pahamin 5 halaman tapi kita pahamin benar-benar apa inti dari buku tersebut. Oke, lanjut ke tips nomor 3. Kita memberikan reward atau hadiah dan juga punishment. Contohnya reward itu seperti kalian bisa jajan seblak, jajan bakso, atau kalian beli geprek, atau kalian bisa coba untuk jalan-jalan jika kalian telah menyelesaikan tugas tersebut. Nah, punishmentnya itu contohnya jika kalian tidak berhasil mencapai target atau jika kalian melanggar aturan 1 yaitu 50 banding 10. Misalnya dari baru setengah jam kalian udah nyerah, udah lepas lah. Kalian bisa coba untuk menghukum diri kalian sendiri. Contohnya untuk bersih-bersih kamar mandi, atau beres-beres rumah, atau beres-beres lemari, atau apapun itu yang sifatnya ringan ya, nggak terlalu berat. Oke, lanjut tips nomor 4. Menggunakan banyak media atau sumber. Jadi belajar itu jangan cuma dari satu sisi, jadi satu arah. Misalnya kalian biasa belajar lewat buku nih. Nah, kalian coba untuk belajar menggunakan laptop gitu. Kalian bisa searching di Google, di YouTube untuk mencari referensi lain selain dari buku yang kalian pelajarin. Atau kalian bisa coba untuk beli buku tapi buku yang lain dengan penulis yang berbeda. Jadi sehingga kalian tuh bisa mendapatkan sebuah sudut pandang baru dari 2 buku yang berbeda walaupun judulnya sama. Tapi kan nggak mungkin dong nulisnya sama. Pasti sudut pandang penulis A misalnya lebih fokus ke pembahasan tentang ini, sudut pandang penulis B lebih fokus pembahasannya tentang ini. Nah, kalian di situ bisa membandingkan gitu kan. Ada sudut pandang baru di luar sudut pandang yang kalian pelajari selama ini. Lanjut tips nomor 5. Cari yang namanya suasana baru. Kenapa harus suasana baru sih? Karena biasanya tuh kalau kita belajar contohnya kita belajar di kelas atau di kamar terus menerus itu bosen. Makanya kita coba untuk out lah, kita coba untuk belajar di luar untuk sesekali, untuk refresh otak. Bisa contohnya kita belajar di kafe atau di taman mungkin yang murah meriah gratis, atau bisa kita belajar di perpustakaan juga bisa, membuat pikiran kita kembali fresh, kembali baru gitu. Karena suasana tempat belajar kita nggak itu aja, nggak di kelas-kelas aja, nggak di kamar-kamar aja. Atau kalian bisa mencoba untuk mengunjungi teman kalian untuk sekedar numpang belajar atau kerjasama gitu kan. Intinya cari suasana baru, tempat yang baru, jangan monoton. Oke, lanjut poin ke-6. Cari yang namanya komunitas belajar atau carilah teman untuk belajar. Kenapa sih harus butuh teman? Karena dengan adanya teman itu bakal memotivasi kita lebih semangat untuk belajar lagi, atau lebih bikin kita nggak enakan kalau misalnya kita selesai sebelum dia selesai gitu. Contohnya misalnya kalian udah janji mau selesai jam segini. Nah, kalian tuh kalau misalnya pengen selesai melihat teman kalian lagi belajar itu rasanya nggak enak gitu loh. Jadi ya udah mau nggak mau kita dipaksa untuk terus belajar lagi dan menunda bermalas-malasan. Dan juga dengan adanya teman
kita bisa melakukan diskusi atau menanyakan hal-hal yang kita kurang pahami tentang pelajaran atau apapun. Intinya kita bisa diskusi lah kan. Kalau kita belajar sendiri itu tuh boring, gak ada kawan, masa ngobrol sama setan kan nggak mungkin. Makanya kita butuh yang namanya teman atau komunitas atau lingkungan lah untuk belajar. Selanjutnya nomor 7 yaitu kita melakukan doa sebelum kita mulai belajar. Kenapa sih harus doa? Karena semua ilmu yang kita dapatkan, apapun yang kita terima selama ini itu bersumber dari Sang Maha Pencipta. Jadi untuk kawan-kawanku semuanya jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar, karena di dalam ilmu itu ada sebuah keberkahan yang mungkin tidak semua orang mendapatkannya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa sebelum mulai pelajaran. Oke, mungkin cukup sekian. Kalau kalian pengen nonton versi fullnya, kalian bisa contoh di channelnya Kak Jerom, linknya bakal ditaruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Gua Hakim dan salam mahasiswa.